2025. Tema obat hati kita sahabat udah kita share juga ya sahabat di laman Facebook kita di Kisahkan Padang Sidimpuan, dan juga mungkin di Instagram kita sahabat di Kisahkan Padang Sidimpuan. Tema kita hari ini sahabat terkait dengan berbuat baik kepada keluarga, bersikap sabar terhadap pasangan. Dan juga sahabat alhamdulillah sudah berhadir di studio untuk mempersamai kita Ustadz Martua Dalimunte SPD. Yang mana sahabat kita sapa dulu Al-Ustadz yang sudah berhadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya belum bagus kayaknya kan Ustadz. Ini mic-nya Ustadz. coba cek dulu. Belum bagus Ustadz. Kayaknya belum bagus. Atau yang ini coba. Yang ini Ustadz. Ayo pakai yang ini aja. Iya Ustadz. Oke, bismillah. Baik, bagaimana kabarnya pada edisi hari ini Ustadz? Iya, alhamdulillah sehat luar biasa, masya Allah Mbak ya. Alhamdulillah. Iya. Dan juga sahabat kita menanti mungkin kehadiran Iya, Ustadz Aji memakarkan LCMA. Iya. Semoga nanti juga bisa untuk mempersamai kita sahabat di program Obat Hati pada edisi hari ini. Dan juga sahabat untuk kali ini benar ya Ustadz tadi temanya terkait dengan berbuat baik kepada keluarga, bersikap sabar terhadap pasangan. Iya benar. Dan nanti sahabat 1 jam mendatang Ustadz akan memberikan tausiah terkait dengan tema untuk sahabat nanti di jam selanjutnya sahabat di pukul 17 ya, untuk sahabat boleh nanti mengirimkan pertanyaannya terkait dengan tema, boleh juga di luar tema pada edisi hari ini ke 081256251066 sahabat di SMS WhatsApp, boleh juga di laman telepon kita 0811261066, dari laman Facebook juga boleh sahabat. Silahkan ke Kiss FM Padang Sidimpuan. Baiklah sahabat, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan ya mendengarkan tausiah oleh Ustadz terkait dengan bagaimana berbuat baik kepada keluarga, bagaimana juga bersikap sabar terhadap pasangan. Kepada Ustadz kami silahkan. Ya, terima kasih Mbak Giel, dan terima kasih seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua, yaitu nikmat yang tak terhingga nilainya. Itulah nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu di udara, yaitu di dalam program kesayangan kita, yaitu program Obat Hati di radio yang kita cintai, yaitu radio 106,6 Kiss FM Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada di dalam kebaikan dan berada di dalam naungan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan siaran program obat hati kita dari studio KIS FM ini adalah umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nantinya di yaumil akhir adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang agung, syafaat yang mulia dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita sebagaimana tadi telah disampaikan oleh announcer kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Gea, yaitu yang berjudul berbuat baik kepada keluarga dan bersikap sabar terhadap pasangan. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa, yaitu di ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la yahillul lakum an tarisun nisaa karahan wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahisatin mubayyinatin wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi wanita dengan jalan secara paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian kembali dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, yaitu berupa pemberian mahar, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji, pekerjaan keji yang nyata. Wa asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, yaitu istrimu, secara patut atau secara ma'ruf, yaitu secara yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan apabila engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai pada diri istrimu, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimin, pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini di surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, yaitu istri dan keluarga, begitu juga dengan anak-anak, yaitu secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik, cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang berbuat baik kepada rumah tangga adalah artinya berarti kita di dalam menjalani kehidupan rumah tangga memerlukan yang namanya rasa cinta dan kasih sayang, di mana rasa cinta dan kasih sayang itu menumbuhkan sikap-sikap yang baik di dalam rumah tangga, sehingga hubungan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak itu berjalan dengan ma'ruf, berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berumah tangga dengan baik, bersikap baik kepada rumah tangga, kepada istri dan anak-anak, itu berarti kita membutuhkan yang namanya sifat sabar di dalam berumah tangga. Yang artinya pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah, siapa yang berumah tangga berarti dia telah siap untuk belajar sabar di dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam keluarga tersebut. Sebab berumah tangga artinya adalah di mana antara suami dan istri yaitu selalu senantiasa belajar untuk bersikap sabar di dalam menjalani kehidupan yang mereka jalani di dalam rumah tangga mereka. Bagaimana seorang suami harus belajar bersabar di dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban seorang suami, yaitu di dalam memenuhi nafkah zahir, yaitu memberikan sandang, pangan, papan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki oleh suami masing-masing. Oleh karena itulah juga kenapa seorang istri juga harus perlu bersabar di dalam menjalani rumah tangga, terutama di dalam berbakti kepada suami, begitu juga di dalam mengurusi urusan rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah di dalam mengurusi dan mendidik anak-anak yang mereka miliki. Tanpa adanya sikap sabar dari seorang suami dan istri di dalam rumah tangga, tentunya akan terasa sulit bagi keduanya untuk bersikap baik, untuk bergaul dengan yang ma'ruf sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah antara suami dan istri di dalam bersabar menjalani rumah tangga itu semata-mata niatnya adalah ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ketika nantinya di dalam perjalanan rumah tangga itu kalau ada ujian, cobaan, tantangan, rintangan yang dihadapi, itu suami dan istri tidak mudah berputus asa, tidak mudah merasa kecewa. Karena memang yang diharapkan dari seorang hamba adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah, di dalam bersikap baik terhadap rumah tangga, istri dan anak-anak, begitu juga dengan suami, senantiasalah diri kita menghiasi akhlak kita dengan sikap ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasalah rumah tangga itu dihiasi dengan sikap sabar. Sabar dikarenakan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa adanya sikap sabar di dalam rumah tangga, tidak akan mungkin ada seorang suami yang mampu bersabar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga kalau bukan karena dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa seorang suami senantiasa bersabar di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, betapa sulit pun cobaan, tantangan, rintangan yang dihadapi. Kenapa? Karena seorang suami berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran surga yang kata Allah yang disediakan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh di dalam kehidupan rumah tangga yang dia jalani. Begitu juga seorang istri pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena seorang istri dia mampu bersikap sabar mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah seorang ibu tidak akan bersabar di dalam mendidik anak-anaknya. Seorang istri tidak akan bersabar di dalam mengurusi, melayani keperluan dari seorang suami di dalam rumah tangganya. Itulah kenapa pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah, di dalam bersikap baik terhadap keluarga,
Kita memerlukan yang namanya niat yang ikhlas dan kesabaran yang amat besar, seluas samudra, agar tidak mudah kita dipicu oleh rasa amarah, dipicu oleh rasa keputusasaan di dalam menjalani rumah tangga. Tanpa adanya rasa sabar seluas samudra, tentunya rumah tangga itu akan sulit dijalani. Sebagaimana kita bisa melihat hari ini banyak rumah tangga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak berumur lama. Bahkan ada rumah tangga itu setelah selesai akad nikah ada yang berumur hanya hitungan hari. Ada rumah tangga yang hanya berumur hitungan minggu. Ada juga rumah tangga yang hanya berumur hitungan bulan dan bahkan hanya hitungan 1 tahun. Tentulah kejadian-kejadian ini adalah rumah tangga yang jauh dari nilai-nilai keikhlasan, yang jauh dari nilai-nilai kesabaran, yang jauh dari nilai-nilai mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa perlu kita menanamkan nilai-nilai tersebut, agar ketika kita di dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang amat kompleks, yang tak seindah yang kita bayangkan, yang kehidupan rumah tangga itu dipenuhi dengan berbagai macam bumbu-bumbu kehidupan, yang tentunya tidak semuanya adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga kehidupan rumah tangga itu diisi dengan berbagai macam ujian, cobaan, dan bahkan hanya kadang-kadang disebabkan rasa ketersinggungan, disebabkan rasa ketidaksabaran, banyak rumah tangga yang berujung pada percekcokan hingga berakhir pada jatuhnya perceraian di dalam sebuah rumah tangga. Itulah kenapa pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nisa ayat 19 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu pada pasanganmu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya tersebut, Allah mengatakan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu adalah buruk bagimu di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya, Allah mengatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu adalah baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita nanti di kemudian hari setelah pernikahan itu terlaksana, ada sifat-sifat yang tidak kita senangi, ada sikap-sikap yang tidak kita sukai dari pasangan kita, maka hendaklah kita bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, boleh jadi kita tidak menyukai sifat-sifat dari pasangan kita itu, padahal mungkin di balik ketidaksukaan kita itu Allah menjadikan padanya kebaikan, yang mungkin kebaikan itu baru kita ketahui setelah di kemudian hari dan kita tidak ketahui sekarang. Itulah kenapa di dalam bersikap baik terhadap rumah tangga, bersikap baik terhadap keluarga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Maka hendaklah seorang suami bersikap sabar terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh istrinya. Seorang istri juga hendaklah bersikap sabar terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh suaminya. Karena mungkin ada sifat-sifat sebagian
kecil daripada sifat suami yang tidak disukai istri, atau sebaliknya ada sebagian kecil sifat-sifat kebiasaan istri yang tidak disukai oleh suami, maka hendaklah kedua pasangan bersabar, saling berbenah diri, saling bergandengan tangan seiring seia sekata sejalan, agar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu bisa terwujud. Sebab walaupun mungkin ada sesuatu yang kita tidak sukai, mungkin itu hanyalah sebuah nilainya yang amat kecil dibandingkan sikap-sikap baik yang kita dapatkan dari pasangan kita. Boleh jadi kebaikan-kebaikan pasangan kita lebih banyak daripada sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh pasangan kita. Maka pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak menyukai sesuatu sifat dari pasangan kita, ingatlah bahwa pasangan kita itu juga mempunyai sifat-sifat yang kita sukai. Maka hendaklah penglihatan kita, maka hendaklah pandangan kita lebih besar diarahkan kepada sifat-sifat dari pasangan kita yang kita sukai, daripada kita membesar-besarkan apa-apa sifat dari pasangan kita yang kita tidak sukai. Karena mungkin apa yang kita tidak suka itu hanyalah sebuah yang kecil. Jangan sampai gara-gara sebuah hal yang kecil itu justru menghilangkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar nilainya di kehidupan rumah tangga kita, dan yang lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kesalahan-kesalahan itu, kalaulah sifat-sifat yang tidak disuka itu hanyalah sedikit, maka bersabarlah wahai suami, bersabarlah wahai istri di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena sebagaimana tadi Allah katakan, boleh jadi siapa tahu justru di kemudian hari ternyata Allah menjadikan hikmah di balik sifat-sifat yang tidak kita sukai dari pasangan kita itu. Barulah kemudian di hari kemudian kita ternyata mengetahui dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah pasangan kita memiliki sifat-sifat tersebut. Kalaulah mungkin karena tidak sifat itu, boleh jadi di kemudian hari kita tidak merasakan keindahan di dalam berumah tangga sebagaimana keindahan yang kita rasakan di kemudian harinya. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bosan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri untuk senantiasa berbuat baik walaupun kita menemukan kesalahan-kesalahan di dalam diri pasangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maafkanlah kesalahan pasanganmu itu. Kemudian setelah engkau maafkan kesalahan dari pasanganmu itu, lalu doakanlah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan, hidayah dan petunjuk kepada pasangan kita itu. Mudah-mudahan dengan sikap maaf dari kita, dengan berbesar hati kita memaafkan kesalahan pasangan-pasangan kita, dengan berbesar hati kita bersabar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan bersabar di dalam bersikap baik terhadap istri dan anak-anak kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan balasan yang amat besar. Itulah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pahala itu kita dapatkan dikarenakan kita bersabar di dalam menjalani rumah tangga, yang kesabaran itu kelak, kesabaran terhadap pasangan kita itu akan Allah balas dengan surga, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang surga itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah seluas langit dan bumi, yang surga itu uiddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, di dalam beramal soleh, di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak perlulah kita mencari-cari kesalahan dari pasangan kita. Apa gunanya kita mencari-cari kesalahan pasangan? Karena kalau kita mencari-cari kesalahan pasangan kita, tak ada manusia yang tak punya salah di dunia ini. Namanya juga manusia, namanya juga suami, namanya juga istri, adalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Sebab kesempurnaan yang sesungguhnya hanyalah milik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalaulah kita sudah mengetahui bahwa suami kita bukanlah makhluk yang sempurna, bahwa istri kita bukanlah makhluk yang sempurna, maka ridolah terhadap kekurangan daripada pasangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pasangan kita itu taubahnya seperti pakaian bagi kita. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa istrimu itu adalah taubahnya seperti pakaian bagimu dan suamimu itu adalah taubahnya seperti pakaian bagimu. Yang itu artinya pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara suami dan istri adalah dua orang yang bersahabat baik, yang saling tolong menolong dalam ketaatan dan kebaikan dan saling mencegah daripada keburukan, yang dua-duanya saling menutupi dan melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara pasangan suami dan istri dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tahu dan paham bahwa dua pasangan tersebut adalah bukan pasangan yang sempurna, sehingga dengan Allah mempertemukan antara suami dan istri, Allah berharap hidup mereka menjadi sempurna. Kalau ada kekurangan pasangan, kalau ada kekurangan seorang istri, maka wahai suami, sempurnakanlah kekurangan istrimu itu. Begitu juga sebaliknya wahai istri, kalau engkau melihat kekurangan suamimu, maka sempurnakanlah kekurangan suamimu dengan kelebihan yang engkau miliki, yang Allah berikan dalam dirimu. Insya Allah dengan begitu, dengan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam rumah tangga, maka amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal makruf di dalam rumah tangga insya Allah akan terwujud. Bagaimana mungkin pendengar obat hati, amal-amal kebaikan itu akan terwujud kalau antara suami dan istri tidak pernah menemukan yang namanya ketenangan, menemukan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Kalaulah rumah tangga itu senantiasa diisi dengan pertengkaran, senantiasa diisi dengan rasa curiga, saling menyalahkan, mencari-cari kekurangan daripada kekurangan pasangan, tentulah tidak ada yang namanya kebahagiaan di rumah tangga. Tentulah akan sulit bagi kita untuk berbuat baik di dalam rumah tangga itu, sebab akan muncul rasa marah, sebab akan muncul rasa tidak ikhlas dikarenakan dorongan kebencian terhadap pasangan. Itulah kenapa bagi siapa saja di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik antara suami dan istri, kalau kedua-duanya ini mempunyai sifat yang ikhlas di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mempunyai sifat yang mulia yaitu sifat bersabar, mempunyai sifat yang mulia yaitu sifat suka memaafkan kesalahan pasangan, tentu ini adalah sifat-sifat yang akan mendasari bahwa rumah tangga itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dengan sifat-sifat kesabaran, sifat keikhlasan, tentunya seorang suami juga akan dengan tenang di dalam memenuhi kewajibannya, terutama mencari nafkah bagi rumah tangganya di luar sana. Karena seorang suami yakin bahwa istrinya adalah istri yang amanah, istri yang akan menjaga harta dari suaminya ketika suaminya meninggalkan rumah, istri yang diyakini oleh suaminya bahwa si istri itu akan menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Maka dengan sikap seperti itu, seorang suami akan mendapatkan ketenangan, kesungguhan di dalam melakukan kewajibannya, yaitu memenuhi nafkah daripada rumah tangga. Begitu juga sebaliknya pendengar obat hati, ketika suami keluar dari rumahnya untuk melaksanakan kewajiban seorang istri, dia yakin bahwa suaminya adalah suami yang amanah, suami yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, suami yang yakin bahwa nanti kita semua akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka suaminya dengan sikap seperti itu, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya suami akan bersungguh-sungguh di dalam mencari nafkah, hanya mencari nafkah yang halal, menjauhkan dirinya dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga amanah rumah tangga, yaitu
bahwa seorang suami dia ingat bahwa ada istri yang menanti di rumah akan kepulangan seorang suami yang akan berbahagia ketika suaminya pulang dari melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, wahai para istri, ketika suamimu pulang bekerja, maka sambutlah suamimu dengan senyum, sambutlah suamimu dengan sikap yang lemah lembut, dengan tutur kata yang baik. Begitu juga seorang suami di dalam rumah tangga, hendaklah kepada istri itu bersikap lemah lembut, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang baik, agar tidak ada rasa amarah di dalam rumah tangga. Sebab kadang-kadang pendengar obat hati, pertengkaran di dalam rumah tangga muncul diakibatkan kadang ada suara yang meninggi dari seorang istri kepada suami, atau ada suara yang meninggi dari suami kepada istri, sehingga memicu munculnya rasa amarah, munculnya sifat-sifat atau rasa ketidaksukaan terhadap pasangan. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha fin nisaikum fa in akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai umat Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kalian, kata Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan kaum wanita, dalam urusan istri-istri kalian. Maka hendaklah kalian bertutur kata yang baik, bersikap yang lemah lembut terhadap pasangan dan anak-anak, karena istri dan anak-anak itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita pelihara. Dan amanah ini nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bertanggung jawab di dalam mengemban amanah itu, atau justru sebaliknya kita menyia-nyiakan amanah tersebut. Betapa banyak hari ini kita melihat ada pasangan yang menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang suami pergi keluar mencari nafkah, ada istri yang tidak mampu menjaga diri, menyia-nyiakan amanah kepercayaan suami. Begitu juga sebaliknya, mungkin setelah seorang suami keluar rumah mencari nafkah, ada di antara mereka suami yang menyia-nyiakan amanah kepercayaan daripada seorang istri, sehingga dia bermaksiat dan terjatuh kepada perbuatan yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu perbuatan baik di rumah tangga hanya akan bisa kita lakukan dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka insya Allah dengan begitu, ditambah dengan sikap yang ikhlas, ditambah sikap sabar dan mudah memaafkan, maka insya Allah berbuat baik kepada keluarga adalah bukan sesuatu yang mustahil, melainkan sesuatu keharusan yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga. Dan bersikap sabar terhadap pasangan adalah sikap yang mulia, sikap yang harus kita miliki di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tanpa sikap-sikap tersebut, tanpa sifat-sifat tersebut, mustahil akan tercapai rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang senantiasa kita doakan. Oleh karena itu, terakhir, jangan juga kita lupa, setelah kita berikhtiar berbuat baik kepada rumah tangga, kepada keluarga, kepada pasangan, bersikap sabar dan memaafkan, kemudian kita mendoakan keluarga kita sebagaimana doa yang kita biasa bacakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dengan doa-doa kebaikan yang senantiasa kita bacakan di dalam sujud-sujud panjang kita, di setiap waktu-waktu mustajab di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan memberikan kita bimbingan hidayah agar rumah tangga kita senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu di jalan ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana yang selalu kita minta. Mudah-mudahan dengan begitu seluruh rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada, Allah berikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah, sehingga rumah tangga kita adalah baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dalam program Obat Hati
pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Martua Dalimun TSPD yang telah memberikan tausiah kepada kita semua sahabat KIS, tentunya ya terkait dengan tema yang mana tadi, berbuat baik pada keluarga, bersikap sabar terhadap pasangan. Tentunya sahabat KIS, dari tausiah Ustadz untuk sahabat mungkin ada yang ingin ditanyakan sahabat terkait dengan tema atau bahkan di luar tema, boleh ditanyakan ke 0812525106. Boleh juga sahabat di laman Facebook kita di Kisah Fan Padang Sidimpuan. Dan untuk sahabat KIS semuanya, tentunya nanti kami masih dalam program Obat Hati selepas berita utama. Untuk sahabat baru terus di 106.6 Kisah Fan dalam program Obat Hati. Itu bagus Ustaz. Yang ini bagus. Iya bagus ini. Kemarin juga kayak gitu waktu sama si Airin kan, tapi nggak tahu apa yang dipegang di situ baru ininya fungsi. Iya, Ustaz. Kalau ininya udah pas nggak sih? Mau baca berita ya? Iya, Ustaz. Saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya ada hal yang harus diperbaiki pada diri Anda, bukan malah menyalahkan orang lain. Sahabat KIS, sesaat lagi Anda akan mendengarkan berita utama hanya di Kisah Fan. Assalamualaikum sahabat KIS, berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Gea Andriani. Dikabarkan sahabat Polda Metro Jaya memberi pendampingan psikososial serta bantuan awal psikologis atau sahabat KIS yang mana untuk korban keluarga dan tenaga pendidik usaha ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Pendampingan dilakukan oleh tim dari Biro Psikologi SSDM Polri dan bagian psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto sahabat beliau mengatakan pendampingan psikososial merupakan bagian dari komitmen Polri memberikan pelayanan dan juga menyeluruh. Beliau mengatakan layanan tersebut menunjukkan keseriusan Polda Metro Jaya dalam menangani seluruh aspek pasca ledakan. Pendampingan tersebut dipimpin sahabat oleh Brigjen Yohanes Ragil dari Biro Psikologi SSDM Polri. Kegiatan tersebut digelar sejak Jumat 7 November malam dengan melibatkan puluhan psikolog dari Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Kita beralih sahabat ke berita selanjutnya. Dari yang dikabarkan sudah beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada Selasa 19 Agustus 2025, tersangka putra 23 tahun warga Dusun 3 Desa Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau Asahan melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan yang mana disertai dengan pemberatan terhadap rumah korban. Kini tersangka sudah meringkuk dalam sel tahanan setelah sekitar 3 bulan melarikan diri. Pada Ahad hari ini, sahabat Kapolsek Bandar Pulau itu Arvin Rambe mengatakan warga Dusun 3 Desa Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau Asahan benar karena diamankan oleh Opsnal Reskrim Polsek Bandar Pulau, yang mana sahabat KIS terhadap tersangka tersebut setelah melakukan perbuatan pembongkaran rumah dan pencurian sejumlah barang milik korban Nur Haridin. Kemudian beliau kabur dan menghilang sekitar 3 bulan lamanya, dan tersangka kembali terlihat setelah sahabat KIS sekitar November 2025 yang selanjutnya Opsnal Reskrim Polsek Bandar Pulau langsung membekuknya. Demikian berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan berita utama untuk 1 jam ke depan. Saya Gea Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kita baru saja mendengarkan berita utama Anda diberi serta. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia mengutarakan hasratnya untuk ikut berjihad. Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apakah kamu Udah masih kirim di grup ya, Ustaz? Pertanyaan? Iya, Ustaz. Menjawab, Boleh. masih. Lalu Nabi SAW bersabda, untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad. Hadis riwayat muttafaqun alaih.